pelajaran fisika, itu anak ada yang komentar. Komentar gimana? Komentar gini, Pak Budi, ini sebetulnya pelajaran agama apa pelajaran fisika? Karena dia Saya mencoba untuk menjadi seorang ateis ya. Bersama mengajar agama ladang kering kata orang. Kering apanya nih Romo? Sempat menjadi Kristen ya Pak ya? Betul, ya. Gereja apa tadi? Sidang Jemaat. Sidang Jemaat Allah sempat Baptis di di sana situ. juga. Baptis di sana ya Pak. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Berjumpa lagi dalam Pojok Iman. Kita bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang diolah menjadi pengalaman iman dan akhirnya bisa dibagi-bagi, meneguhkan satu sama lain, syukur kita bersama sehingga menjadi master of story, kisah-kisah kehidupan. Inilah kita Pojok Iman dan bersama saya pada kesempatan ini hadir ini dua tokoh besar ini ya. Yang satu seorang bapak, satu lagi seorang ibu. Dan kita bicara tentang tema yang menurut saya menarik ya. Jatuh hati kepada pembinaan iman. Dan ini mengajak orang lain pasti ya. Dan orang bisa jatuh hati. Apa dan bagaimana motivasinya saudara-saudari? Nah, ternyata kita punya seorang bapak. Namanya Bapak Budi Huang. Begitu ya Pak ya? Ya. Selamat datang Pak di Pojok Iman. Ya, saya Romo. Salam sehat ya. Amin. Amin ya. Nah, ini sebelah kiri saya hadir Bapak Budi Huang. Nanti kenalan lebih lanjut. Dan juga sebelah kanan tidak asing pernah juga mengisi waktu itu perannya sebagai orang tua seminaris. Selamat datang Bu Karolin. Terima kasih Romo. Ya, datang lagi kedua kali untuk menemani Ya. tapi dengan tema yang berbeda. Ya, terima Dengan kasih. passionnya, Ibu ini juga punya passion bidang katekese, bidang pengajaran iman. Dua-duanya ini kita mau korek-korek yuk pengalaman mereka. Boleh kenalin diri Pak kepada pemirsa. Ya. Asalnya dari mana dulunya gitu ya. Terus kemudian sekarang di paroki mana, kerjaannya apa, itu dulu aja. Oke. Ya, saya sekarang tinggal di Jakarta Barat ya. Saya sih kelahiran Sumatera Utara, Tebing Tinggi Deli. Dan sekarang saya bekerja sebagai dosen di suatu universitas swasta. Sebelumnya saya pernah jadi guru juga ya, guru SMP, guru SMA, pernah juga kerja di bank gitu ya. Ya pernah juga menjadi guru untuk kita sebutnya itu religiositas ya, untuk siswa-siswi SMA yang bukan beragama Katolik, tapi karena di sekolah Katolik ya, kami mengadakan namanya itu kelas religiositas. Jadi saya diminta untuk membina kelas itu. Itu saja dari saya, Romo. Waduh, malang melintang, lahir dari Sumatera, karyanya di Jakarta nih Pak ya. Keren ya, luar biasa. Terima kasih Pak Budi ya. Saya sebut begitu aja atau Pak Huang? Budi aja nggak apa-apa. Budi aja ya. Oke. Masih muda nih Romo. Masih muda ya. Saya juga Pak. Selalu merasa muda. Amin. Semangat muda. We are still forever young gitu ya. Amin. Oke, lanjut Bu Karolin, boleh memperkenalkan. Iya, saya Karolin Idam dari Paroki Gereja Santo Laurentius Alam Sutra. Saya guru agama di paroki saya seksi panggilan. Kemudian juga penyuluh agama Katolik untuk Provinsi Banten. Jadi guru agama nih ya. Iya, Romo. Jadi orang Bimas Katolik nih ya. Iya. Non-ASN. Ya. Berarti ada hubungannya dengan kita juga ya, sesi katekese ya. Baik, terima kasih perkenalannya Pak Budi dan Bu Karolin ya. Mungkin kita korek dulu gimana lika-likunya Bapak Budi kita ini. Gimana Pak? Kok Bapak bisa ke Katolik, katanya punya sejarah panjang nih. Sangat panjang Romo. Panjang, gimana boleh ceritain? Ya, mungkin dari kalau saya kecil sih memang di lebih ke Konghucu ya, pengajar Konghucu karena tradisi ya, Chinese gitu Romo. Kemudian waktu SD, SMP, menjelang SMA itu saya mulai tertarik kepada Buddhisme, jadi pergi ke
ke wihara ya, terus membaca parita. Ya intinya saya sangat ya merasa terpanggil lah untuk belajar ya tentang keagamaan gitu. Kemudian saya ketika SMA juga akhirnya ikut ke gereja Protestan gitu, dibaptis di sana juga. SMA gitu ya, masa pencarian gitu ya. Ya banyak kebimbangan dan sebagainya, belajar membaca buku ini, buku itu dan sebagainya. Akhirnya saya mencoba untuk menjadi seorang ateis ya. Berusaha menyangkal gitu gimana panggilan yang ada, tapi saya menyangkal. Akhirnya saya berkenalan di di kuliah itu dengan seorang teman saya, dia Katolik. Kemudian dia mengajak saya ke gereja Katolik gitu. Dan karena saya berusaha terbuka ya, saya juga coba belajar agama Islam, agama Hindu, agama apa aja gitu saya baca gitu, pelajari. Kemudian ya saya ketika pertama kali di gereja Katolik itu saya tertariknya itu misa tahun baru ya, jadi misa malam penutupan ya, malam penutupan. Waktu itu kan masih boleh malam-malam ya. Kemudian saya merasa ketika hadir di gereja itu merasa adanya kehadiran Tuhan ya, dan saya sangat tersentuh ketika nyanyi lagu Tuhan Kasihanilah Kami, sehingga saya boleh berlutut itu. Mungkin karena saya sudah bertahun-tahun menghilang gitu ya. Iya, apalagi tadi dari ateis ya. Ya mencoba ya. Kemudian ya dari situ saya berkenalan dan akhirnya beliau teman saya mengajak saya gimana pengalamannya. Saya bilang oke, saya merasa cocok gitu. Dan saya merasa Tuhan hadir di sini, terpanggil di sini. Kemudian dia ngajak saya untuk ikut katakumen. Terus kemudian ya di situ akhirnya saya dibaptis dan sebagainya. Jadi baptis dewasa nih ya? Oh iya, dewasa. Tahun berapa itu Pak? Boleh tahu nggak? 91 ya. 91. Dari ketahuan nih umurnya. Maksud saya kalau 91 baptis dewasa kan? Oh iya. Problem. Jadi baru 12 tahun ya. Baru 12 tahun. Udah kuliah tuh Romo. Katolik ya. Udah kuliah lagi. Luar biasa itu ya. Baik ya. Oke. Thank you, disimpan dulu Pak. Wah nih lika-likunya menantang juga ya. Karena menyadari bahwa di situ kan masa pencarian ya. Masa remaja, masa lagi pilih yang serak sama enggak. Jadi udah lintas agama kemana-mana ini ya. Mencoba belajar. Belajar ya. Dan nyangkutnya di gereja Katolik ya. Amin. Pak harusnya jadi pastor sekalian ya. Beberapa teman bilang gitu gitu ya. Karena kurang ya kan. Kalau udah jadi pastor soalnya berhenti di situ. Nggak boleh jalan-jalan lagi. Baik Pak Budi. Kalau Bu Karolin gimana? Kenapa pengen jadi pengajar agama itu? Ya pertama kan latar belakang saya SPG Romo, Sekolah Pendidikan Guru. Lalu setelah lulus SPG itu saya mengajar 3 tahun dan kemudian baru kuliah. Itu pun karena komisi kata-ketik waktu itu zamannya Pak Sriono itu ada membuka untuk beasiswa. Lalu saya mencoba mengajukan diri dan saya bisa, lalu akhirnya saya memilih memang kata-ketik karena memang dari dulu saya senang ikut mendampingi, dulu namanya sekolah minggu di situ. Dan itu yang membuat saya kenapa mau di kata-ketik, kuliah di kata-ketik, supaya saya bisa paling tidak punya bekal yang cukup lah untuk bisa bersama dengan anak-anak gitu. Itu Romo. Lalu sampai akhirnya yaitu menjadi guru agama sampai sekarang. Guru agama. Begitu. Enggak ya. Lewat ateis dulu kan? Saya kebetulan baptis tidur. Baptis tidur. Jadi baptis tidur itu adalah baptis bayi. Saudara-saudara. Jadi nggak tahu apa-apa, pokoknya disiram gitu. Dan saya mensyukuri, untung saya dibaptis dan menjadi Katolik. Itu warisan luar biasa dari orang tua saya yang saya pelihara dan kembangkan sampai sekarang. Nggak merasa terpaksa nih? Enggak. Dipilih dengan bebas nih? Akhirnya memilih dengan bebas dan saya menyadari inilah iman. Kan mengajar agama ladang kering kata orang. Kering apanya nih Romo? Katanya kata orang. Buat saya justru enggak tuh, justru dengan menjadi guru agama itu menjadi lahan kekayaan luar biasa untuk saya, di mana saya di situ bisa saling menumbuhkan dengan orang-orang yang saya jumpai dalam pendalaman iman, dengan sharing dengan anak-anak muda. Itu justru semakin perkaya saya. Jadi justru di situ yang membuat saya semakin bersyukur saya jadi guru agama. Wow, gitu. Keren ya. Oke, ini saya hanya menantang-nantang aja. Romo. Padahal ketua katekisnya saya. Baik, pertanyaan kedua sekarang kita lari ke Pak Budi. Kenapa Pak Budi itu
tertarik dengan passionnya kepada pembinaan? Apa yang membuat jatuh hati? Ya, Mas Romo. Jadi saya tidak tahu apa istilahnya jatuh hati atau apa ya, tapi menurut saya mungkin waktu saya jadi guru ya, saya kira pengalaman jadi guru itu, panggilan jadi guru itu karena bukan tertarik, panggilan ya, maksudnya untuk menjadi pendidik untuk anak-anak, untuk remaja lah, untuk anak SMA, dan sekarang untuk mahasiswa ya. Bagi saya itu sama tetap. Akhirnya maksudnya kalau khusus ya untuk pembinaan iman tuh, saya lebih sering itu berbagi pengalaman. Karena saya mengalami sendiri bagaimana iman itu adalah pergumulan, ada pergumulannya, itu suatu pengalaman hidup, tidak bisa textbook ya. Dan ada timingnya, ada waktu kita mendampingi orang remaja atau apa itu nggak seperti apa yang saya maui, tapi saya harus ikutin apa yang Tuhan maui kepada orang ini ya, kepada anak ini. Dan pengalaman berjalan bersama mereka itu juga menambah kekayaan buat saya bahwa Allah bekerja melalui berbagai cara gitu. Dan saya justru bisa belajar juga melalui pengalaman tersebut bagaimana Allah sendiri berbicara dengan saya gitu. Bahwa Allah sebenarnya ketika Allah memanggil saya untuk mengasihi orang ini, kadang susah payah saya mengasihi orang ini, mamanya gitu, Romo. Dan saya menjadi menyadari, berefleksi, jangan-jangan Allah juga sama nih, Allah mengasihi saya, tapi sayanya aja yang susah gitu. Jadi saya selalu berefleksi dengan itu, dan bagi saya itu pengalaman hidup itu sangat berharga, karena itu mendampingi mereka ya sebisa mungkin ya, itu adalah suatu rahmat ya bagi saya itu, untuk bisa mengalami sendiri bagaimana Allah hadir di dalam kehidupan saudari atau anak-anak ya, dan Allah berbicara saya melalui mereka gitu. Wow, itu luar sih biasa ya. Jadi justru ini pengalaman dari renungan-renungan, kok Allah mencintai ke saya terus, tapi saya kapan gitu ya. Pengalaman berbalik ini ya. Yang membuat kadang susah, maksudnya kalau kita kan mencintai orang tidak gampang, maksudnya apalagi mengasihi, apalagi mendampingi siswa kan tidak gampang ya kan. Kita melakukan ini tapi kok gak. Makanya saya berefleksi, jangan-jangan begitu juga yang sebenarnya Tuhan sudah melakukan banyak hal untuk membantu saya mencintai, tapi sayanya menolak dengan berbagai cara, atau EGP atau cuekin Allah gitu. Jadi saya berefleksi, justru mulai pengalaman itu saya jadi jadi sebenarnya Allah mengasihi saya, mungkin sayanya yang kurang peka. Jadi dengan cara itu saya maksudnya Tuhan berbicara melalui pengalaman ketika saya mendampingi mereka. Pas kapan Pak ya? Pas waktu mengajar SMP, SMA, atau saat sekarang jadi dosen nih? Waktu saya kira di SMA, di SMP, ngajar di SMP, tapi yang pengalaman yang paling kuat itu ketika saya pernah studi di Roma. Pernah di Roma? Tapi bukan jadi pastor. Itu keadaan sekolah di Studi apa itu? Kita lebih ke keagamaan sih, Romo, tapi lebih ke saya kan tergabung di Komunitas Emmanuel, dan Komunitas Emmanuel dipercaya oleh Vatikan untuk mendirikan suatu sekolah, kita sebutnya itu sekolah misi ya, sekolah evangelisasi gitu di Roma, itu Emmanuel School of Mission, ISM. Terus kemudian di situ kan kami harus hidup bersama 24 siswa ya dari berbagai negara, terus 12 pria, 12 wanita gitu, hidup dalam satu rumah. Itu konflik pasti banyak, Romo. Konflik kepingnya mau pulang ya ketika awal, nggak tahan, nggak betah gitu ya, nggak tahan terus ketika bagaimana tiap hari ketemu orang dan berusaha untuk mencintai orang tersebut ya, dengan segala payah, tapi susah kan, maksudnya gitu. Dan saat itu juga saya benar-benar merasakan gitu, sebenarnya Allah mengasihi saya dengan banyak cara, dengan beberapa cara sayanya yang mungkin yang kurang peka, atau saya menolak, atau saya terlalu perhatiin diri saya sendiri ya. Justru saya kadang suka bilang, Tuhan minta saya menolong orang gitu, orang ini. Padahal Tuhan yang minta tolong itu saya, kok malah saya disuruh nolong orang itu, ya kan? Tapi pengalaman itu mengesankan buat saya ketika saya berusaha menolong orang itu dan orang itu menolak. Jangan-jangan itulah yang Tuhan ingin sampaikan ke saya gitu loh. Jadi saya maksudnya Tuhan berbicara saya melalui pengalaman mendamping, atau pengalaman berjumpa dengan orang lain gitu. Bagus, ya. Maka saya senang kalau berjumpa itu tidak tahu apa yang akan terjadi, saya terbuka aja pikiran. Senang, ya. Tuhan mungkin mau berbicara sesuatu lewat peristiwa itu. Tapi itu tadi di Emmanuel School of Mission itu berapa lama itu proses gitu?
kita tuh sekitar 9 bulan seperti orang melahirkan. Oh, Hamil 9 bulan. itu. Hamil gitu loh, Dikali 9 bulan. kandung ibu. Iya. Jadi belajarnya di rahim. Iya. Bergumul di dalam. Bergumul di dalam. Setelah selesai lahir. Iya, betul. Terus pulang ya kan. Kirain langsung ke paus. Baik, ini pengalaman Pak Budi yang waduh keren sekali ya, memperkaya justru dari Iya. situ ya. Pak Budi Wang ini Iya. keren banget Romo. Saya tertarik sama dia tuh, Iya. tertarik dalam tanda petik Kagum karya ya. kagum sama dia itu. Dia ini kan orang eksak Romo. Iya. Eksak. Dia itu guru fisika. Oh, guru Karena, fisika. iya, kami satu sekolah dulu. Pak Budi Wang itu SMA juga, saya juga SMA. Oh, Dia ngajar fisika, saya ngajar agama. ya. Nah, tetapi yang saya kagum pada seorang Budi Wang ini, Ya. dia itu konsentrasinya pada pembinaan iman anak-anak itu besar sekali. Malah pernah ada ketika dalam pelajaran agama, Ya. pelajaran fisika, Hmm. itu anak ada yang komentar, Komentar gimana? komentar gini, Pak Budi, ini sebetulnya pelajaran agama apa pelajaran fisika? Karena dia selalu membawa warta gembira itu pada anak-anak di setiap pelajarannya. Itu yang luar biasa. Maka saya sendiri kadang malu, ya ampun aku yang guru agama, dia yang guru eksak, Iya. sampai seperti itu seluruh hidupnya, seluruh Iya. kata-katanya tuh Yesus banget yang dibawa gitu loh Romo. Jadi sambil belajar fisika membawa Menghadirkan Yesus. Yesus. Iya betul. Itu menarik itu. Yang membuat saya kagum pada Pak Budi Wang ini. Kamu kebalik juga, sambil belajar agama, kamu ngajarin fisika. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa Lain fisika. ya. Oh, jadi dulu pernah selevel Pernah satu sekolahan satu ya. unit. Pernah Iya. ngajar. Oh. Dan dia tuh kalau doa Paskal itu pokoknya paling top deh. Guru agama lewat deh sama dia. Oh gitu ya. Iya. Topnya gimana Fisika. maksudnya? Apa ya? Berdoa gitu. Selain pendoa banget itu, dia mampu melihat segala hal itu adalah Allah yang ada, Allah yang berbicara. Jadi kayaknya kayak Mother Teresa kayak gitu tuh loh, Dan. Betul, dia melihat segala hal itu adalah Yesus gitu loh. Keren. Iya. Guru fisika yang saya kenal tuh beda dengan guru fisika yang ini gitu. Gitu ya. Dan dia udah melintang kemana-mana loh. Kemana-mana, iya. Jadi seorang apa sih tadi tuh Buddha, Konghucu, Kristen. ateis juga loh ini. Berusaha. Ya, ateis. Sempat menjadi Kristen ya Pak ya. Betul, ya. Gereja apa tadi? Sidang jemaat. Sidang Jemaat Allah sempat Baptis di di sana situ. juga. Dibaptis di sana ya pertama ya. Iya. Berarti saat belajar waktu itu penerimaan ya. Saya minta dibaptis ulang. Oh, minta dia diulang lagi ya. Buset, nggak apa-apa sih. Habis itu mencoba untuk ateis ya. Benar. Boleh tanya nggak Pak, kenapa mencoba ateis? Ada pertanyaan pergumulan apa itu? Ya mungkin saya kalau dari kecil kan ayah saya udah meninggal ketika saya masih kecil. Iya. Jadi saya mungkin juga ibu saya juga meninggal ketika saya SMA ya. Iya. Jadi pergumulan tentang antara kebaikan dan kejahatan. Kalau Tuhan itu baik, kenapa itu ada kejahatan dan Iya. sebagainya. Dan juga membaca buku-buku, ya mencoba ya memahami buku-buku filsafat walaupun banyak yang saya tidak mengerti karena masih SMA ya. Jadi mencoba ada psikologi dan sebagainya. Iya. Dari situ banyak berkenalan juga dengan ide-ide tentang ateisme dan sebagainya. Dan saya mungkin mencoba untuk berpikiran terbuka. Oke. Iya. Mungkin karena Allah itu tidak ada dan sebagainya, berusaha menyangkal dengan argumentasi dan sebagainya lah. Walaupun hati kecil selasnya kayaknya berat gitu ya. Tapi Makanya saya mencoba bilang itu penting ya. hanya sebenarnya lebih tepat bukan ateis ya, antiteis ya. Jadi sebenarnya ateis itu ada, cuma berusaha dicangkal gitu. Oh, iya. Tapi Itu. berapa lama itu? Mungkin saya mungkin bisa sekitar antara 3 atau 4 tahun nih, dari SMA sampai Wih, kuliah. panjang. gitu. Saya juga pernah begitu sebetulnya Oh. Pak Budi. Menyangkal, tidak mau bersama-sama gitu. Tapi itu 1 semester aja. Jadi 5 bulan ya, makanya 5 bulan lah ya. 5-6 bulan. 5-6 bulan 1 semester. Oh, hanya untuk kuliah. Iya. Yang Bapak berapa tadi? Ya antara 3 sampai 4 tahun ya. 3-4 tahun. Sampai kuliah. Iya, buset, panjang juga itu. Terus hasilnya gimana, Pak? Ini Ya menarik ketika akhirnya saya gereja Katolik ya. Ya. Terus kemudian maaf kalau di tempat lain di gereja itu kan lebih pakai perasaan Ya. atau apa iman gitu ya. Karena akal tuh kurang dipakai atau kurang dihargai gitu. Dan itu
sesuatu yang terus bergelora dalam diri saya gitu. Tapi ketika di gereja Katolik kita diajarkan juga antara akal dan akal budi dan juga iman itu harus sejalan gitu. Terus ya karena tahu pergumulan itu berat dan sebagainya, dan waktu itu tidak ada yang mendampingi saya gitu. Nah, karena itu ya kalau Tuhan memberi kesempatan dan meminta saya untuk bisa mendampingi, ya saya akan coba melakukan yang lebih baik gitu. Dan saya kira dengan mendampingi orang itu Tuhan berbicara banyak kepada saya sebenarnya. Gitu ya. Justru di situ ya. Iya. Mulai lahir hal baru dan sekarang sudah mantep atau mau jadi ateis lagi? Enggak ya. Iya, insya Nantang aja jangan dong. Justru malah mau jadi Romo nih kali ya. Amin. Atau malah menjadi pewarta evangelis. Kan nggak harus jadi Romo juga ya. Iya Bapak Ibu sudah yang terkasih, ini pergumulan. Dinamika kita dalam beriman itu memang harus sampai pada pencarian. Kalau kita nggak sampai pada pencarian dan bermakna, ya kadang-kadang agama ya jadi formalitas, ya kan, jadi dangkal, nggak kita hayati. Tapi kalau udah begini mantep ya. Kayak saya sudah mencoba untuk belajar ateisme itu ya. Pada akhirnya saya benar-benar nggak bisa menolak Tuhan. Akhirnya saya tulis gitu. Dan waktu ujian saya nilainya bagus. Ateisme 100 nilainya. Kan aneh juga kan. Karena saya menggumuli itu dengan pertanyaan itu. Itu waktu itu. Dan teman saya bilang, "Wih buset, kamu menggumuli itu. Pengen tahu aja. Kenapa sih ateisme itu menyangkal Tuhan? Dan kenapa yang sudah nyata itu disangkal?" Kan ya nggak bisa sisi kalau kita beriman, kita kan membela terus. Tapi kalau mereka itu apa dulu? Nah itu yang kita gumuli. Setelah saya cari nemu, oh ini. Udah kuat sampai sekarang. Dan kesimpulan saya ya saya nggak bisa menjadi ateis. Karena saya butuh Tuhan. Makanya saya merumuskan, I do believe in God, so I need God. Gitu kalau saya. Tapi menarik nih, terinspirasi. Gimana kalau Bu Karolin nih, ayo. Pergumulan. Kok mau jadi guru agama ya? Ya itu tadi, kalau menjadi guru, kenapa mau menjadi guru agama? Karena pertama disiplin ilmu saya di kata ketik itu, Romo. Lalu juga karena memang sejak semula saya itu memang terlibat dalam sekolah minggu di lingkungan saya dan di wilayah saya. Dan itu akhirnya yang membuat saya kayaknya asik juga menjadi guru yang adalah guru agama gitu, karena bisa banyak sekali sharing-sharing dari anak itu yang semakin meneguhkan saya, justru bagaimana mereka merasakan tidak dicintai, tapi kemudian akhirnya berjalan bersama dalam obrolan-obrolan itu akhirnya menyadari, oh iya ternyata aku dicintai. Nah, penemuan akan bahwa aku dicintai Tuhan itu yang memperkaya saya. Maka kalau tadi Romo bilang, katanya kalau jadi guru agama kering, salah banget. Jadi menjadi guru agama itu menjadi sangat kaya, karena di situ kita menemukan ada begitu banyak cerita, pengalaman dikasihi, dicintai Allah. Dari orang-orang yang kita layani, dari para murid, juga dari orang-orang di lingkungan wilayah paroki yang bersama dengan kami itu berjalan untuk semakin merasakan dan menikmati indahnya kasih Tuhan. Aduh, amin. Luar biasa ya kalau ibu-ibu yang sudah merumuskannya ya Pak Budi ya. Oke, kita bisa bicara panjang lebar ini, tapi rupanya kita juga sudah punya pengalaman-pengalaman menarik. Nanti kalau ada sesi-sesi yang netizen perlu lagi digali, oke. Nggak bosan-bosan kan kita undang ya. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir Pak Budi dan Bu Karolin, apa yang mau Anda pesankan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari terhadap insight tema kita ini? Bu Karol dulu. Bu Karolin. Iya, saya bersyukur menjadi Katolik, dan rasa syukur saya itu terus saya hidupi dengan semakin mencintai Yesus dan membawa Yesus pada orang-orang yang ada di sekitar saya gitu. Baik, mantap. Kalau Pak Budi? Ya, kalau saya sih mungkin ya pada orang tua yang punya anak-anak remaja ya, maupun siapapun lah yang terpanggil untuk mendampingi remaja itu, menurut saya adalah penting untuk mendengarkan mereka, memperlakukan mereka sebagai pribadi yang unik. Nggak ada textbook lah untuk menjadi seorang pendamping, ya kan. Dan biarlah Tuhan berbicara bukan hanya kepada orang yang kita dampingi, tapi juga kita sebagai orang yang didampingi, untuk bahwa apa sih yang Tuhan inginkan sebenarnya dari pendampingan tersebut. Saya kira itu memperkaya kita semua sih. Puji Tuhan ya. Bu Karolin, Pak Budi Huang ya.
Menarik semua nih. Mau kita habiskan juga sampai malam bisa nih ya. Tapi kita stop dulu ya untuk Ya. kita nanti teruskan di kemudian hari. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, inilah Pojok Iman di mana kita membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan pembinaan iman. Dan pada mereka berdua tadi ceritanya luar biasa ya. Dari lika-liku kehidupannya, dari pencarian menemukan Tuhan, bukan malang melintang ya, tapi Tuhan ngajak mampir kemana-mana dia, mampir kemana-mana ini menarik juga ya, termasuk pengalaman Ibu Caroline yang juga tetap dengan pilihannya. Orang bilang mungkin tadi saya kan hanya kata orang ya kan, nah di situ justru menemukan sebaliknya, dan Tuhan mencintai mereka luar biasa. Semoga memberi inspirasi untuk Anda dan saya. Akhirnya jalan-jalan bersama teman menyusuri desa dan kota. Mari hidup penuh iman, mewartakan kabar sukacita. Hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renung. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.